Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya Hairul Umam di channel YouTube PJOK Hexa. Channel yang membahas kegiatan dan pembelajaran PJOK di Hexa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi apa sajakah yang akan kita pelajari di kelas 12 selama 1 tahun ke depan. Sebelum membahas materi yang akan kita pelajari, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube PJOK Hexa. Ada 9 kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama kelas 12. Yang pertama ada permainan bola besar, tepatnya yaitu permainan bola basket. Yang kedua permainan bola kecil, tepatnya yaitu permainan badminton. Yang ketiga adalah atletik, tepatnya yang kita pelajari adalah jalan cepat. Yang keempat bela diri, yang akan kita pelajari tepatnya adalah pencaksilat. Yang kelima kebugaran jasmani, yang akan kita pelajari tepatnya adalah program latihan kebugaran jasmani. Yang keenam adalah senam lantai. Yang akan kita pelajari tepatnya adalah pola rangkaian senam lantai. Ketujuh ada senam irama. Yang akan kita pelajari tepatnya adalah pola gerak, pemanasan, inti, dan pendinginan. Berikutnya yang kedelapan ada akuatik. Yang akan kita pelajari tepatnya adalah renang pertolongan. Dan yang terakhir yang menyangkut tentang kesehatan, tepatnya yang akan kita pelajari adalah tentang penyakit menular seksual. Materi pertama yang akan kita pelajari di semester ini adalah kebugaran jasmani. Di materi ini tertulis 2 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama terkait dengan kompetensi pengetahuan, yaitu kalian diharapkan dapat merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Sedangkan di kompetensi yang kedua terkait dengan keterampilan, yaitu kalian diharapkan dapat mempraktikkan hasil rancangan program latihan yang telah kalian buat untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Bagaimanakah cara menyusun program latihan kebugaran pribadi yang baik? Mari sama-sama kita lihat dan kita pelajari bersama. Berikut ini saya tampilkan perbedaan 2 kata, yaitu sehat dan bugar. Memiliki tubuh sehat dan bugar pastinya sudah menjadi harapan setiap orang. Tapi, tahukah kalian perbedaan antara sehat dan bugar? Banyak orang yang salah persepsi mengenai pengertian sehat dan bugar. Hampir banyak orang menganggap keduanya merupakan kondisi yang sama, padahal jika diketahui lebih dalam lagi, pengertian dari sehat dan bugar itu jelas berbeda. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial. Sedangkan fisik adalah keadaan di mana seorang tidak mengeluh atau merasa sakit pada tubuhnya dan semua organ tubuh berfungsi secara normal. Kesehatan mental meliputi pikiran, emosional, dan spiritual. Kesehatan sosial adalah di mana seseorang mampu berinteraksi dengan orang lain secara baik. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mencakup 3 aspek yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sedangkan bugar adalah kemampuan individu untuk melakukan fungsinya secara efisien dan efektif, serta mampu melakukan kegiatan darurat tanpa merasa lelah yang berlebihan. Semakin bugar kondisi jasmani seseorang, maka derajat kesehatan pun akan semakin meningkat. Saya berikan contoh. Seseorang diharuskan berjalan kaki mengelilingi lapangan sepak bola 2 putaran. Orang sehat pasti mampu melakukannya, namun akan terasa cepat lelah. Tetapi bagi orang yang bugar, itu tidak akan merasa lelah.
Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang sehat belum tentu bugar, sedangkan orang bugar sudah pasti sehat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian dari kata sehat dan bugar. Ayo, sekarang kita mulai sama-sama berlatih dan berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Sebelum kita mempelajari cara menyusun program latihan kebugaran, baiknya kita tahu dulu nih unsur-unsur kebugaran yang ada di dalam tubuh kita. Ada 10 unsur kebugaran yang terdapat di dalam tubuh kita. Yang pertama ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, reaksi, kelenturan, dan daya ledak otot atau power. Dari semua unsur kebugaran ini dapat kita latih, serta dapat kita masukkan ke program latihan yang akan kita buat nantinya. Yang terpenting, kalian harus mengetahui dulu tujuan latihan yang ingin kalian capai. Setelah itu, kalian baru memilih jenis latihan yang cocok agar tujuan latihan yang kalian inginkan yaitu dapat tercapai. Lalu bagaimana cara kita menentukan program latihan kebugaran yang tepat untuk diri kita? Karena setiap orang kan pasti memiliki perbedaan dan keinginan terhadap unsur kebugaran yang ingin kita tingkatkan. Mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Hal yang paling awal jika kalian ingin menyusun program latihan adalah kalian harus tahu dulu prinsip dari latihan itu sendiri. Prinsip-prinsip latihan merupakan pedoman dan peraturan secara sistematis yang berhubungan dengan proses latihan. Prinsip latihan merupakan hal yang paling wajib diketahui seseorang sebelum merancang program latihan agar tujuan latihan dapat tercapai sesuai yang diinginkan. Jadi, jika kalian tidak mengetahui prinsip latihan sebelum kalian membuat program latihan, bukan saja latihan tidak dapat tercapai sesuai sasaran yang diinginkan, melainkan dapat mengarah kepada latihan yang salah dan tidak ada peningkatan kemampuan baik fisik atau kebugaran maupun keterampilan. Bahkan lebih jauhnya lagi adalah kalian dapat mengalami cedera. Jadi kalian tentuin dulu tujuannya, baru setelah itu kalian tentukan program latihan apa yang mau kalian buat. Merencanakan program latihan kebugaran jasmani. Jika kalian ingin merencanakan program kebugaran jasmani, kalian bisa menggunakannya dengan prinsip FIT, frekuensi, intensity, time, tipe. 4 prinsip ini menjadi sangat penting dan saling berketerkaitan satu sama lainnya dalam penyusunan program latihan kebugaran jasmani. Jika kalian telah memahami 4 prinsip ini, maka dengan sangat amat mudah bagi kalian untuk menentukan dan menyusun program latihan kebugaran secara pribadi. Prinsip FIT yang pertama yaitu prinsip frekuensi. Bisa dibilang frekuensi ini sama halnya dengan kata densitas atau kepadatan latihan, yaitu yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kerja atau latihan dan interval istirahat atau recovery, sehingga menjamin tercapainya perbandingan optimal antara respon tubuh terhadap beban dan lamanya pemulihan. Oleh karena itu, frekuensi latihan itu bergantung terhadap kondisi kesehatan dan kebugaran seseorang secara pribadi. Untuk dapat memberikan efek samping terhadap latihan dan agar dapat meningkatnya kemampuan komponen kebugaran jasmani setelah latihan,
Frekuensi latihan sebaiknya dilakukan minimal 3-5 kali dalam seminggu. Atau, jika kalian merasa kurang, bisa juga dalam satu hari kalian melakukannya 2 kali, yaitu sesi pagi dan sesi sore. Tetapi, jika kalian masih dalam tahap baru memulai melakukan program latihan, sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena jika kalian melakukan frekuensi latihan sehari 2 kali di sesi pagi dan sore, sedangkan tubuh kalian belum beradaptasi, kemungkinan yang akan terjadi yaitu terjadinya overload atau kelebihan beban latihan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya cedera pada tubuh kalian. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip intensity atau intensitas. Intensitas merupakan tahapan berat ringannya beban latihan yang merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi efek latihan terhadap fungsi tubuh. Pada prinsip ini, ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu tentang volume latihan, denyut nadi, dan repetisi maksimal. Untuk volume latihan itu sendiri dapat ditentukan melalui yang pertama, jumlah bobot beban tiap butir atau item latihannya. Yang kedua, jumlah repetisi per sesi. Yang ketiga, jumlah set per sesi. Dan yang keempat, jumlah pembebanan per sesi. Berikutnya untuk denyut nadi. Denyut nadi dibagi menjadi beberapa level. Ya, level yang pertama itu 30% sampai 50% itu level rendah. 50 sampai 60 mudah, 60 sampai 75% sedang, 75 sampai 85% submaksimal, 85% sampai 100% yaitu maksimal. Maksud dari tabel ini merupakan denyut nadi maksimal. Ya, tentunya kalian sudah tahu cara menghitung denyut nadi maksimal. 220 dikurang usia. Contoh, jika usia kalian 17 tahun, intensitas latihan 70-80%, berarti berada dalam hitungan 142-162 kali denyut nadi per menitnya. Jadi jika kalian ingin mendapatkan hasil yang baik pada saat latihan, maka kalian harus melakukan jenis latihan dengan intensitas menengah sampai dengan super maksimal. Jika kalian hanya melakukannya dalam intensitas rendah, kemungkinan yang akan terjadi efek yang ditimbulkan dari latihan itu terlalu lama untuk mendapatkan hasilnya. Dan yang terakhir itu repetisi maksimal adalah kemampuan melakukan atau mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali kerja. Prinsip fit yang berikutnya adalah prinsip time atau waktu. Lama latihan mempunyai hubungan terbalik dengan intensitas. Jika intensitas latihan makin berat atau tinggi, maka lama latihan harus lebih singkat. Begitu sebaliknya. Jika intensitas latihan makin mudah atau ringan, maka lama latihan harus lebih lama lagi. Contoh, kalian melakukan latihan koordinasi sirkuit training selama 15 menit. Akan sama hasilnya dengan kalian latihan jogging 30 menit. Kenapa? Karena intensitas latihan koordinasi sirkuit training itu lebih berat atau lebih tinggi dibandingkan intensitas latihan jogging. Contoh yang kedua, jika kalian melakukan latihan bersepeda selama 60 menit, akan sama hasilnya dengan kalian latihan jogging selama 20 menit. Ya, dikarenakan intensitas
latihan bersepeda itu lebih ringan dibandingkan intensitas latihan jogging. Waktu latihan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pemanasan, yang kedua inti latihan, dan yang ketiga pendinginan. Dari ketiga komponen ini wajib diterapkan pada saat kalian melakukan program latihan. Mulai dari pemanasan, itu berguna untuk mempersiapkan otot saat melakukan aktivitas yang berat agar terhindar dari cedera saat kalian melakukan olahraga. Yang kedua itu ada inti latihan. Inti latihan itu semua bentuk latihan yang kalian buat harus terfokus pada apa yang ingin kalian tingkatkan. Dan semua itu adanya di bagian inti latihan. Dan yang terakhir adalah pendinginan, merupakan bagian yang sangat penting di akhir latihan. Kenapa? Karena saat olahraga tubuh mengalami perubahan suhu menjadi panas dan denyut nadi menjadi semakin meningkat. Sehingga kita sangat membutuhkan pendinginan yang bertujuan untuk mengembalikan dan mengadaptasi komposisi tubuh seperti semula. Dan prinsip fit yang terakhir yaitu prinsip tipe atau bisa dibilang bentuk latihan. Prinsip tipe dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada tipe latihan aerobik dan yang kedua ada tipe latihan anaerobik. Tipe latihan aerobik adalah latihan yang membutuhkan banyak oksigen dan membutuhkan waktu yang cukup lama saat latihannya. Latihan aerobik ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan membakar lemak. Untuk latihan anaerobik itu latihan yang memerlukan sedikit oksigen dan waktu latihannya itu singkat. Latihan ini bertujuan biasanya untuk melatih unsur kebugaran dari kekuatan, kelincahan, kecepatan, dan daya ledak otot. Dan berikut ini saya akan menampilkan contoh program latihan yang sudah saya buat sendiri. Sebagai contoh untuk kalian agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara membuat program latihan sendiri nantinya. Saya membuat dalam bentuk tabel agar mudah saya pelajari dan saya pahami. Sebenarnya tidak harus menggunakan tabel juga. Jika kalian ingin membuat program latihan sendiri nantinya, kalian bebas menggunakan format apa saja, yang penting kalian paham dengan program latihan yang kalian buat sendiri. Sehingga kalian dapat menjalankan program latihan yang kalian buat dengan mudah dan dengan baik. Dan dapat tercapai tujuan latihan yang kalian inginkan. Saya sudah membuat beberapa kolom yang berisikan keterangan, waktu, volume latihan, bentuk latihan, intensitas, interval atau istirahat, dan tujuan latihan. Pada kolom waktu berisikan kapan kamu melakukan latihan. Di sini bisa kalian isi ya pada kolom waktu. Terus pada bentuk latihan yaitu berisikan bentuk latihan apa saja yang ingin kalian latih untuk mencapai tujuan. Pada kolom volume latihan berisikan berapa lama, waktu atau berapa banyak bobot beban yang dibutuhkan dalam melakukan latihan per item atau per bentuk latihannya. Pada kolom intensitas berisikan berapa persen intensitas yang dibutuhkan dalam melakukan latihan per item atau per bentuk latihannya. Dalam kolom interval atau istirahat berisikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk istirahat setelah melakukan latihan per item atau per bentuk latihannya. Dan terakhir pada kolom tujuan latihan berisikan tentang unsur kebugaran apa saja yang ingin kalian capai.
Ya, di sini saya sudah membuat untuk waktu, yaitu pelaksanaannya Senin 19 Juli tahun 2021. Untuk bentuk latihan ada pemanasan, inti, dan pendinginan. Pemanasannya stretching, intinya circuit training, jump squat, one leg squat, dan lunges. Untuk pendinginannya itu peregangan dinamis. Untuk volume latihannya stretching 3 menit, circuit training 5 item per 3 set, jump squat, one leg squat, lunges 10 kali repetisi per 3 set, peregangan dinamis 3 menit. Intensitasnya dinamis, stretching dinamis 60%, circuit, jump squat, one leg squat, lunges itu lebih tinggi dari stretching dinamis. Untuk circuit 80% dan untuk jump squat, one leg squat, lunges 70%. Untuk peregangan dinamis di sini saya tidak tulis intensitasnya karena yang penting untuk peregangan dinamis itu kalian relax sehingga dapat mengembalikan kondisi tubuh kalian sebelum kalian melakukan latihan. Untuk intervalnya atau istirahatnya stretching dinamis 30 detik, circuit training 30 detik per item dan 1 menit per 3 set. Untuk jump squat, one leg squat, dan lunges itu 30 detik per item dan 1 menit per 3 setnya. Dan tujuan latihan saya isikan untuk melatih kelincahan dan kekuatan otot tubuh bagian bawah. Jadi, kesimpulan dari semua yang sudah saya jelaskan pada kalian adalah tentukan tujuan latihan, lalu pahami prinsip fit, frekuensi, intensitas, time, tipe. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya!